Selamat malam, para sahabat. Bagaimana kabarmu? Semoga harimu menyenangkan. Di desa kecil yang dikelilingi ladang hijau dan sungai yang berkelok, hiduplah seorang pemuda bernama Rudini. Ia adalah seorang petani yang sederhana, tetapi mempunyai hati yang penuh impian. Setiap pulang dari ladang, matanya selalu tertuju pada satu rumah, yaitu rumah Pak Lurah. Disitulah tinggal seorang gadis cantik bernama Sari, putri Pak Lurah. Sari orangnya cantik, kulitnya putih, hidungnya mancung. Sari salah satu kembang desa di kampung ini. Banyak pemuda desa yang naksir padanya. Sari adalah sosok cerdas dan ceria. Senyum Sari bisa membuat jantung Rudi berdegup kencang. Sebagai anak Pak Lurah, tentu Sari banyak dikelilingi oleh banyak pemuda yang ingin mendekatinya. Ada Tony, anak pengusaha gaban. Ada Tino, anak saudagar kaya. Ada Baim, pengusaha batu bata. Semua berusaha mendapatkan cinta Sari. Rudi merasa kecil hati di hadapan sosok yang seakan datang dari dunia yang berbeda. Dia sedikit merana. Sore itu cuaca sangat tenang, matahari akan kembali ke pembaringan. Rudi duduk menunggu matahari tenggelam. Suasana yang indah alam pedesaan. Burung-burung terbang menuju sarangnya. Indah sekali pemandangan sore itu. Rudi melihat gadis pujaan hatinya. Terlihat Sari duduk di beranda. Dia sedang membaca buku. Rambutnya terurai tersapu angin semilir. Terlihat menambah kecantikannya. Hati Rudi bergetar tak menentu, irama jantungnya jadi kacau. Rudi hanya berani memandangnya. Entah mengapa, tiba-tiba keberanian itu muncul. Rudi bergegas mendatangi Sari dan mencoba menegurnya. Dengan langkah ragu Rudi menyapanya. Rudi pun menyapanya. "Selamat sore Sari," kata Rudi dengan suara bergetar. Sari pun menoleh sambil tersenyum. "Selamat sore Mas Rudi, baru pulang dari ladang ya?" Rudi pun mengangguk merasakan kehangatan dalam pembicaraan itu. "Mampir Mas," kata Sari menawarkan pada Rudi. Rudi pun akhirnya mampir ke tempat duduk Sari. Mereka duduk di kursi kayu panjang itu. Rudi duduk di samping Sari. Sari meletakkan bukunya. "Sebentar ya Sari, ambilkan minum," ngakusah kata Rudi basa-basi. "Nggak apa-apa Mas, air saja kok," kata Sari. Sari bergegas masuk. Mata Rudi tak berkedip memandang Sari berlalu sampai Sari masuk dalam rumahnya. Sari datang membawa secangkir teh hangat. "Diminum Mas," kata Sari. "Iya," kata Rudi sedikit gugup. Rudi sangat gugup di depan pujaan hatinya. Sari dan Rudi mulai berbincang-bincang. Rudi membuka omongannya. "Bapak mana?" kata Rudi. "Bapak belum pulang Mas. Tadi ada warga menelponnya, nggak lama Bapak pergi." Mereka pun mulai bicara berbagai cerita tentang kehidupan sehari-hari, hobi dan impiannya. Rudi menceritakan dirinya, ia ingin menjadi petani sukses, sehingga Rudi kuliah di jurusan pertanian. Rudi tekun belajar, cita-citanya kelak ingin menjadi sarjana. Ia sudah tingkat akhir di kuliahnya, sebentar lagi jadi sarjana. Jarang pemuda di desa ini mempunyai pemikiran seperti Rudi. Mereka hanya tamatan SMP atau SMA, mereka hanya mengandalkan harta kekayaan orang tuanya. Rudi ingin mengembangkan ilmu pertanian di desanya. Ia ingin desanya maju. Rudi tidak ingin pemuda desa ini merantau di kota tanpa bekal ilmu. Itu cita-cita yang menjadi impian dan harapannya. Begitu juga Sari. Sari ingin menjadi perawat. Sari sekarang sedang kuliah keperawatan. Dia ingin membantu warga desa yang sakit, karena desanya jauh dari rumah sakit. Makanya di waktu senggangnya Sari suka membaca. Disinilah hubungan mereka mulai terjalin. Rudi merasa terbang setiap kali berada di dekat Sari. Sore yang indah itu menjadi pelengkap kebahagiaan Rudi. Surya mulai tenggelam. Rudi mohon pamit pulang. Sampailah Rudi di rumah. Rudi segera mandi. Rudi makan malam.
Masakan Ibu Rudi sangat lezat, Rudi semangat. Rudi menceritakan kepada ibunya tentang pertemuannya dengan Sari. Rudi mengatakan pada ibunya bahwa dia menyukai gadis itu. Ibu Rudi menasihatinya, jangan sampai Pak Lurah tidak menyukainya. Kita orangnya punya Pak Lurah orang berada, Ibu Rudi dengar. Banyak pemuda-pemuda kaya datang ke rumah Pak Lurah, mereka semua ingin menjadi menantu Pak Lurah. Rudi juga menyadari namun cinta itu butuh pengorbanan, Rudi tetap berupaya mendapatkan cintanya. Malam telah larut, Rudi masih duduk di teras depan rumahnya. Dia memandang bintang-bintang yang terang di angkasa. Suara binatang malam menambah indahnya suasana. Dia teringat waktu bersama Sari, dia tidak bisa melupakan gadis cantik, anak Pak Lurah itu. Tutur kata dan sikap Sari yang santun membuatnya jatuh hati. Namun dia ragu, apakah dengan keadaannya Sarin mau menerimanya, dan kehadiran pria-pria kaya itu membuat Santi berpaling darinya. Rudi bingung memikirkannya, namun dia pasrah. Semoga gadis pujaannya bisa menjadi kekasihnya. Rudi masuk ke rumahnya, dia menuju pembaringannya. Besok pagi ada tugas di kampusnya untuk menyiapkan hari wisudanya. Pagi ini Rudi berangkat ke kampusnya. Di depan rumah Pak Lurah, gadis pujaannya dan Pak Lurah berdiri di halaman rumahnya. Rudi berusaha menyapanya. Selamat pagi Bapak. Rudi, kata Pak Lurah. Mau kemana pagi-pagi? Sudah rapi, tanya Pak Lurah. Izin, saya mau ke kampus Pak. Mau menyiapkan acara wisuda kami. Minggu depan saya wisuda, kataku. Hebat kamu Rud, puji Pak Lurah. Rudi pun tersenyum malu-malu di hadapan gadis pujaannya. Setelah lulus rencana kemana Rud? Kata Pak Lurah. Kalau bisa tolong bantu Bapak mengelola lahan Bapak yang terlantar, biar bisa jadi percontohan warga. Saya lihat tanamanmu bagus sekali, maklum yang merawat sarjana pertanian, kata Pak Lurah. Rasanya perasaan Rudi mau terbang ke angkasa. Dia senang mendengarnya. Siap Bapak, saya siap membantu Bapak untuk membuat ladang percontohan. Saya ingin masyarakat desa kita hidupnya sejahtera. Saya ada relasi penjualan hasil pertanian ke Eropa Bapak, kata Rudi pada Pak Lurah. Pak Lurah tersenyum senang. Ya sudah, kamu berangkat. Nanti terlambat, kata Pak Lurah. Rudi pun berangkat ke kampusnya. Santi melambaikan tangannya sambil tersenyum. Rudi terasa melayang, dia bahagia. Namun kabar tentang kedekatan mereka cepat menyebar. Banyak mata yang mencibir, terutama dari kalangan pemuda. Yang mereka juga mengagumi Santi. Mereka tidak suka melihat kedekatan Rudi, petani biasa itu, dengan anak Pak Lurah. Suatu malam Rudi memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya. Dia memberanikan diri datang ke rumah Pak Lurah. Sari menemuinya. Mereka duduk di beranda depan, di kursi kayu panjang itu. Mereka duduk bersebelahan. Rudi pun mengungkapkan perasaannya terhadap Sari. Sari, aku sebenarnya suka padamu. Aku sangat mencintaimu. Aku tahu kita berbeda. Aku anak petani biasa. Tapi hatiku tak bisa membohongi perasaan ini. Rudi berusaha mengatur nada suaranya. Namun dia susah mengaturnya cepat-cepat. Dia berkata. Sari terdiam sejenak. Lalu senyumnya mereka. Mas Rudi, aku juga merasakan hal yang sama. Namun kita harus kuat apapun yang orang katakan. Kita harus percaya dengan cinta kita. Pak Lurah mengetahui hubungan mereka itu. Pak Lurah tidak keberatan putrinya memiliki kekasih bukan orang kaya, namun dia yakin Rudi orang hebat, suatu ketika pasti menjadi orang yang sukses. 1 tahun telah berlalu, ladang percontohan Pak Lurah berhasil baik, masyarakat banyak menirunya, dan hasil buminya diekspor ke Eropa. Rudi menjadi petani sukses. Acara pesta telah digelar, sepasang kekasih itu telah menikah. Malam pertama belah durian Rudi dan Dinta berjalan dengan lancar, mereka bahagia. Malam ini mereka terbang ke angkasa, menari di antara mega-mega.